Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Atia Zahra dengan NIM 120221039. Saat ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya yaitu mengenai Human Resource Policy and Practice dari perusahaan Microsoft. Di sini beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama ada company profile dari perusahaan, yang kedua yaitu struktur organisasinya, dan yang ketiga yang terakhir yaitu Human Resource Policy and Practice dari perusahaan Microsoft. Nah, sebelum pembahasan semakin lebih dalam lagi, di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah penting, yaitu dari Human Resource Policy and Practice. Yang pertama di sini ada Human Resource Policy, polisi yang ditetapkan dalam organisasi beserta praktiknya mempengaruhi perilaku kelompok maupun individu di dalam tubuh organisasi. Setiap individu dan kelompok akan memiliki persepsi dan penilaian yang berbeda terhadap suatu bentuk Human Resource Policy. Dan yang selanjutnya yaitu Human Resource Practice. Human Resource Management Practice ini menurut Deleri dan Doty merupakan kebijakan internal yang bersifat konsisten. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan profil dari Microsoft Corporation. Microsoft merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perangkat lunak komputer. Microsoft dapat disebut sebagai salah satu perusahaan penghasil produk dan layanan perangkat lunak komputer yang banyak digunakan oleh semua orang di dunia. Nah, Microsoft berusaha untuk menyediakan transformasi digital untuk era intelligent cloud dan intelligent age. Nah, di sini selanjutnya yaitu adalah struktur organisasi dari perusahaan Microsoft. Yang pertama di sini ada Satya Nadella yaitu as Chairman and Chief Executive Officer. Nah, yang selanjutnya yang di bawahnya itu ada Jason Althoff as Executive Vice President and Chief Commercial Officer. Yang sampingnya yaitu terdapat Chris Caposelle as Chief Marketing Officer and Executive Vice President, Marketing and Consumer Business. Dan yang ketiga ini ada Kathleen Hogan yaitu as Executive Vice President and Chief Human Resource Officer. Dan yang sampingnya ini selanjutnya ada Amy Holt yaitu as Executive Vice President and Chief Financial Officer. Dan yang di bawah ini ada Brad Smith yaitu as President and Vice Vice Chair. Dan yang terakhir itu ada Christopher Young as Executive Vice President Business Development, Strategy and Ventures. Dan sini terdapat board member ya seperti Satya Nadella, John Thompson, Reid Hoffman, Hugh Johnston, Terry Lice, Sandra Peterson, Penny Pritzker, Carlos Rodriguez, Charles Whitcroft, John Stanton, Emma Walmsley, dan yang terakhir ada Pat Masri Warrior. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik penjelasan utamanya, yaitu Human Resource Policy and Practice at Microsoft Corporation. Di sini yang pertama ada rekrutmen and seleksi. Apa sih rekrutmen dan seleksi itu? Rekrutmen ini merupakan sebagai suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahap mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja. Nah, seperti menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja. Nah, sedangkan seleksi itu merupakan proses pemilihan calon pelamar yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang di dalam sebuah organisasi. Nah, untuk di Microsoft sendiri ini, menurut Chuck Edward, Kepala Akuisisi Pangkat Global Microsoft, langkah menuju kecerdasan emosional telah merembes ke dalam praktik rekrutan dan seleksi Microsoft. Artinya, bahkan lulusan sarjana, sastra tanpa pengetahuan pemrograman, atau berada di spektrum autisme dapat mendapatkan pekerjaan di perusahaan teknologi besar ini. Nah, strategi perekrutan saat ini yang digunakan oleh Microsoft seperti Microsoft menyediakan kriteria kelayakan dan keterampilan yang diperlukan untuk peran pekerjaan yang ditawarkan. Untuk fresher, Microsoft memiliki proses wawancara yang sama dengan perusahaan lain.
Proses rekrutmen setiap tahun dilakukan untuk memilih kandidat. Nah, proses rekrutmen Microsoft ini terdiri dari tiga, seperti tes tertulis dan online, terus kemudian ada wawancara teknis, dan yang terakhir ada wawancara SDM. Nah, seorang calon karyawan dapat dipekerjakan dengan dua cara. Yang pertama ada drive recruitment dari kampus, seperti misalkan di dalamnya itu ada tes coding. Nah, kalau yang kedua ini drive recruitment dari luar kampus. Nah, contohnya HR itu mengatur pertemuan untuk wawancara teknis. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada pelatihan dan pengembangan. Dari pelatihan dan pengembangan ini sebagai sebagai suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu pencapaian sebuah organisasi. Nah, melalui pelatihan ini para pekerja akan menjadi lebih terampil dan karenanya akan lebih produktif serta yang kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang. Sekalipun manfaat-manfaat tersebut harus diperhitungkan dengan waktu yang tersedia ketika pekerja sedang dilatih. Nah, untuk di Microsoft ini memiliki pola pikir untuk mempertimbangkan pelajar lebih berharga daripada dikenal karena itu semua. Mencari pengetahuan, menghadapi tantangan, mendapatkan pelajaran dan kegagalan, dan meningkatkan diri seiring berjalannya waktu sangat dihargai. Untuk memastikan budaya seperti ini, Microsoft menawarkan berbagai metode dan peluang pembelajaran dan pengembangan. Nah, peluang dari Microsoft itu termasuk seperti orientasi karyawan baru eh, yang mencakup berbagai topik seperti nilai-nilai perusahaan, budaya, dan perilaku organisasi, dan perilaku bisnis mereka gitu. Pelatihan dan yang kedua itu ada pelatihan manajer yang dipersonalisasikan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, pembinaan, dan pendampingan. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran di kelas, dan selanjutnya yaitu ada kesempatan belajar yang disesuaikan, diintegrasikan, dan terintegrasi dan relevan untuk semua karyawan Microsoft. Yang selanjutnya yaitu pembinaan pengembangan karir. Dan yang selanjutnya lagi yaitu program dan sumber daya pengembangan dan pelatihan yang tersedia langsung untuk karyawan Microsoft seperti klub dan jaringan sosial, pengganti biaya pendidikan dan penyediaan tempat, penyediaan tempat perpustakaan, dan yang terakhir itu ada kelompok sumber daya karyawan. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian kinerja dan feedback. Seperti yang didefinisikan oleh Investopedia, penilaian kinerja adalah tinjauan rutin atau kinerja kinerja pekerjaan karyawan dan kontribusi keseluruhan terhadap perusahaan. Nah, di sini eh, ada metode-metode penilaian yang digunakan oleh Microsoft, yaitu seperti perspektif, rating scale, metode kejadian kritis, dan metode tinjauan lapangan, feedback 360 derajat, dan yang terakhir itu ada balance scorecard. Perspektif ini adalah sistem di mana masukan dari rekan kerja dikumpulkan kemudian ditinjau dan diringkas untuk karyawan oleh manajer-manajer mereka gitu. Terus yang kedua ada rating scale. Rating scale ini evaluator memberikan skor kinerja setiap pegawai berdasarkan skala mulai dari level terendah hingga level tertinggi. Dan yang ketiga ada metode kejadian kritis. Metode kejadian kritis ini evaluator mengamati dan mencatat perilaku dari yang sangat baik dan buruk dari masing-masing karyawan yang terjadi selama periode penilaian secara langsung selama metode penilaian berlangsung. Dan kemudian ada yang keempat yaitu metode tinjauan lapangan. Metode tinjauan lapangan ini seorang eksekutif khusus mengunjungi tempat kerja dan membantu penyelia di proses penilaian kerja. Dan yang kelima itu ada feedback 360 derajat. Feedback 360 derajat ini formulir penilaian di mana seseorang dinilai oleh penilai dan dari berbagai tingkat hierarki departemen dan bahkan dapat melakukan penilaian sendiri. Dan yang terakhir ada balance scorecard. Balance scorecard ini memungkinkan manajer untuk mengamati bisnis mereka
Melalui melalui perspektif, melalui beberapa perspektif, misalnya perspektif pelanggan, perspektif kepemimpinan dan pembelajaran, terus juga ada perspektif internal, dan yang terakhir itu ada perspektif ekonomi. Tuh. Dan kesimpulan dari analisis saya ini, era transformasi digital mengubah kondisi bisnis dan mengharuskan organisasi untuk beradaptasi dengan pengembangan teknologi agar tetap relevan. Microsoft menilai pentingnya sumber daya manusia yang sadar akan teknologi dalam menghadapi era transformasi digital. Sejalan dengan komitmen pemerintah seperti uh, peta jalan atau Making Indonesia 4.0, Microsoft berkomitmen untuk terus mengembangkan teknologi yang berdampak positif bagi kehidupan manusia sehingga setiap elemen masyarakat dapat merasakan keuntungan dari transformasi digital yang sedang terjadi. Mungkin sekian penjelasan mengenai Human Resource Policy and Practice at Microsoft Corporation. Namun jika ada kesalahan saya dalam penyampaian, masih banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.